perhatikan 1 jam saja hujan lebat langsung naik air Pak kita. Karena tuh air-air semua pergi mengalir Pak kita. Tapi sebagaimana yang kita saksikan lalu, Sami Solia toh ada lubang. Rupanya Tuhan sudah bikin supaya itu air masuk di situ semua. Jadi secara spiritual kan ada tuh perempuan yang pergi di padang gurun, Tuhan ada bawa, banjir datang tapi bumi kata apa? Bumi menelan. Telan itu air, aduh. Natural terjadi Pak kita Tuhan. Cuma kita memang begini, Tuhan jangan sampai dia telan Pak kita. Jangan jadi orang. Tapi begitu ada DP efek dampak kita. Setiap saat kita mau kita bersih jo Tuhan, kita berpikiran. Kita suka kalau kita bercerita dengan orang bercerita jo yang berkenan Pak Tuhan itu. Makanya kita lagi enggak mau sembarang bercerita dengan teman yang nyanda apa? Yang hendak membawa orang punya pikiran dengan apa? Dengan yang pokoknya yang nggak memuliakan Tuhan, cuma itu supaya kita bisa kapan-kapan kalau tabla besar stop kita mau masuk di situ kita nggak tahu ada harapan. Jadi itu puji Tuhan ya, ternyata dalam segala perkara Allah tuh bekerja untuk datangkan kebaikan. Jadi itu saja namanya kesaksian. Terima kasih Tante Lika. Apa namanya? Jadi kita mau lebih mengerti lagi tentang ini ya, tentang fish ini. Saya boleh pinjam HP? Coba kita buka ayat di John 6 ayat 54. John 6 ayat 54, saudara-saudara. Kita buka John 6:54. Boleh ada yang baca, boleh. Siapa makan dagingku dan minum darahku, dia mempunyai hidup yang kekal. Aku akan membangkitkan dia kepada aku. Yang mana kata apa di sini yang substance? Yang lain gimana? Yang mana yang substance? Substance itu yang fondasinya. Dia punya awal, paling awal apa? Apa Mak Reni yang baca? Makan daging dan Itu apakah substance? itu. Nah, Boleh enggak jelaskan? apa Tante Reni? Substance itu apa? Substance itu dasar, yang paling dasar, yang paling awal. Yang paling awal Adam dan Hawa dikasih apa? Apa? Yang nafas apa? Dan kehidupannya apa? Sementara atau kekal? Kekal. Jadi substance itu adalah yang awal toh. Jadi kalau dari ayat ini kata apa yang substance? Apa? Kehidupan kekal kan? Eternal life, boleh? Dan di sini ayat 54 apa simbolnya? Makan apa? Makan darah kan? Betul? Dan walaupun orang itu mati dalam kehidupan probation, Tuhan janjikan untuk apa? Dibangkitkan. Nah, itu dia. Jadi orang-orang yang percaya akan dibangkitkan walaupun dia mati, akan melakukan simbolnya karena dia percaya dia punya apa? Eternal life. Nah, jadi ini kan semua kita udah ngerti ini kan? Dan coba ayat 55. Ada yang boleh baca ayat 55? 55, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Flesh is meat indeed, dengan blood is drink. Jadi ini apa namanya? Meat and drink. Inilah yang kita mau lakukan toh. Sebentar lagi inilah yang kita mau lakukan, feast, meat and drink ya. Nah, jadi apa namanya? Saudara-saudara, coba kita lihat ya. Kita lihat di sini. Saudara-saudara, salah satu yang paling tidak menyenangkan dari
saat membawa apa yang benar adalah dimarahi sama daging orang yang nggak suka. Oke? Betul nggak? Ya nggak usah kan gitu. Kita aja mama atau kita pribadi ya, Kokore, Aca, Sami ya. Kalau dapat sesuatu yang benar, terlihat pertama itu muka berubah. Yang benar. Ketika bilang sesuatu yang benar, ada yang berubah dan itu benar, dan dagingnya kena, tepat pada sasaran, yang paling berubah adalah raut muka. Nggak usah kan sapa-sapa kita di sini nggak mau tunjuk sapa-sapa. Dan apakah itu permasalahan saudara juga? Berarti kita sama yang orang harus rubah sama-sama. Tetapi dalam mau bilang yang benar harus bilang yang benar walaupun muka siapapun di tempat ini mau berubah sama kita. Karena kita lagi mau bilang yang benar dan ini harus dibilang karena ini menyangkut keselamatan orang semua, even GID pun ataupun siapapun di tempat ini. Itu dia. Nah, jadi kita sedang mau diundang di sini untuk peace. Bentar lagi mau meet and greet. Makanya judulnya apa? Bapak mengundangmu. Bapak mengundangmu. Bapak mengundang saudara dan saya. Dan kita lagi bikin apanya? Simbol. Simbolnya. Jadi semuanya sedang mau di-invite apa? Yuk, ayo datang ya Mak, Marin ya. Simbolnya yuk, kita bikin simbol sama-sama. Dan kita mau untuk kita saat mengambil simbol jangan lupa yang apa? Substance-nya. Boleh itu? Betul nggak? Betul. Karena nggak ada gunanya. Tuhan, ini jangan lupa meet and drink, tapi eternal life-nya lupa, toh? Betul. Nah, itu dia. Jadi itu yang mau diingatkan. Jadi saudara-saudara, ini yang kita pelajari ya dari hari-hari sama ini adik kita aja, ini benar-benar suatu berkat lah buat kita ya. Suatu berkat banget. Walaupun dia lagi struggle dengan pengenalan akan dia punya daging ya. Karena kan belajar pas belajar harus ngadapin teorinya yang benar-benar kehidupan di nyatanya itu memang harus penuh dengan tuntunan lah. Jadi kita pikir gini, ini anak istilahnya rasanya ini kita mau bikin dia sesuai yang dengan kita bikin kayak gitu. Kita pinginnya kayak gitu. Tapi bagaimana dia dibentuk lama sekali dengan kehidupannya, nggak mungkin sama seperti mau balikkan tangan gitu kan. Jadi memang dari segi kita harus sabar lah istilahnya kuncinya ya contohnya. Jadi misalnya kita mau bikin istilahnya kita digoda juga nggak suka sama dia. Terus terang kita digoda aja nggak suka sama dia, bandel apa semua namanya anak-anak ya. Tapi kita pikir kita ini lagi ngelawan daging ini. Jangan sampai daging jadi muncul gara-gara daging gitu kan. Nah jadi istilahnya contohnya ya, ada hal-hal yang istilahnya kalau misalnya siapa sih yang di sini, ini bukan cuman Aca ya, ini semua problem manusia. Kita nggak lagi membilangin Aca, tapi ini contoh yang kita benar-benar terberkati dengan contoh ini. Dan kita harus terapkan prinsip ini gitu. Yang gini ini berkat banget ini. Nah jadi ketika misalnya ya kita atau Itin lah juga udah pernah ya, Sami juga pernah begitu, semuanya pernah lah, ataupun kita. Nah, jadi waktu misalnya ya kita bilang sesuatu, Itin harus begini, nggak cocok sama keinginan daging dia kan? Dia bikin dengan kayak rasa keberatan gitu ya, mukanya nggak senang, apanya nggak senang. Rasanya kita tuh langsung pingin, kamu kalau bisa senyum dong, kalau gitu kan, bikin sesuatu tuh harus senyum dong. Kok kamu jadi cemberut, ini yang bener kok kamu bikin dengan cemberut dan semua kayak gitu kan. Dan disitulah kita mulai belajar, tapi nggak bisa, ini memang dagingnya yang lagi muncul. Jadi kita belajar begini, oke. Dan disitulah kita mulai belajar untuk daging kita lah jangan muncul saat daging orang muncul, betul nggak? Iya. Nah jadi yang kita mau pelajari untuk kita semua di sini, kita harus belajar gimana kalau daging orang muncul, jangan sampai kita tanggapi dengan kita punya daging. Itu dia lah, kayak gitu. Jadi kita berdoa sama Tuhan, kalau kita juga nggak suka sama ini anak, artinya daging kita kalah. Karena daging kita ini harus ngerti kan, daging kita juga suka nggak suka orang gitu kan. Siapa sih daging di sini yang bagus? Nggak ada toh. Kita pribadi nggak bagus.
Dan kita harus sadar kita punya kelemahan apa sih? Kalau kita nggak pernah sadar orang punya kelemahan, cuman fokus orang, oh dia lemah, dia ini, kamu begini, nggak mau jadi kita mau berubah. Kadang-kala kita punya daging lah yang membangkitkan kita punya daging, dan di cleanse-nya gimana? Saat daging muncul, jangan dilayani, itu dia. Karena kalau misalnya, oh kita mau cari suasana yang paling bagus supaya ndak misalnya, oh kalau di sini kita marah, kita muncul terus, no. Kita mau tinggal Jo yang ndak ada orang bikin marah. Justru itu menyembunyikan sesuatu yang nggak pernah bisa dibersihkan. Contohnya, adakah yang mau mencuci baju kalau bajunya bersih, Mak Marin? Masih bersih. Kita mau cuci ini baju begitu Mak Marin? Ini baju masih bersih, Pak Odi. Kalau masih bersih dicuci bajunya? Enggak, toh? Tapi yang dicuci adalah ketika baju itu apa? Kotor, ya kan? Dan kalau kotor itu adalah ketika ada yang bikin kotor, betul nggak? Nah, jadi saudara-saudara, itu adalah suatu berkat untuk dapat titik di mana kita ada kesempatan untuk nggak layani. Disitulah di cleanse ya, saudara-saudara. Jangan kira ya, oh ini kenapa sih kok kayak gini? Udah belajar kok kayak gini? No, ini kesempatan untuk masing-masing pribadi untuk cleanse kebiasaan-kebiasaan jahatnya. Itu dia. Di sini nih bengkel, sudah dibilang terus toh. Di sini tuh bengkel, di sini tuh bukan tempat orang yang, oh kita suci semua di sini mau meet and drink. Nyanda. Di sini tempat perbaikan. Tapi nggak bisa diperbaiki kalau kita nggak tahu apa DP problem. Betul nggak? Ya kan? Jadi waktu kita kebanyakan waktu dalam masalah, misalnya contohnya, oh ini problemnya Aca, contohnya gitu. Oh ini Aca ini problemnya. Dia kenapa begini? Kita selalu menyudutkan kita punya lawan, betul nggak? Ya kan? Tanpa selalu berpikir kebalikannya. Jadi kalau saudara-saudara kita yang mau sudah deket 12.1 harus berpikir kebalikan dari kebiasaan kita. Karena kalau enggak, kalau kita gagal sama yang di dalam, kita akan gagal sama orang yang nanti berteriak ke kita, sama orang luar. Jadi kalau memang disinilah tempatnya kita mau saling mengungkapkan orang punya kelemahan, disinilah orang selesaikan sama-sama. Betul nggak? Ya, di sini tempatnya selesaikan. Disinilah tempat di mana walaupun babak belur ada solusinya. Betul nggak? Itu dia. Kalau udah di luar, udah 12.1, so nggak mau ada solusi. Tetapi disinilah tempat babak belur dan disinilah tempat mau diperbaiki sama-sama. Jadi jangan malu, jangan gengsi, mau kelihatan dia punya kekurangan atau apa. Karena disinilah tempat kita mau menguatkan dan mau cari solusi. Boleh begitu, saudara-saudara? Dan apa? Bapak yang mengundangmu di sini. Oke? Bisa semuanya ya? Oke. Mari kita ini prinsip ya dalam kehidupan kita. Mau apapun kejadian, mau ada orang yang salah pun, itu mengungkapkan gimana daging kita. Itu dia. Daging kita gimana? Gimana Mbak Reni? Ada pertanyaan? Iya betul. Kita sering generasi yang bentuk memang betul. Tidak berbengkel. Jadi memang ada dalam sesuatu. Kenapa mungkin tidak? Apa ini kita salah itu apa bagaimana ini? Memang kita sadari itu kita menyadari ini kamu pembersihan kita masih ada kotor-kotor atau bagaimana itu gimana? Iya. Dan inilah namanya besi menajamkan besi, Mak Reni. Toh, ini besi menajamkan besi. Jadi jangan pikir ayat itu nggak terjadi. Banyak orang yang bisa ulang, oh besi menajamkan besi, pas ditajemin lewat semua, ya kan? Lari dari penajaman yang Tuhan izinkan terjadi. Nah, itulah yang orang benar-benar harus ngerti tujuan hidup kita. Itu dia. Kita harus rubah cara pola pikir yang membuat kita jadinya nggak fokus apa yang harus kita bikin sekarang, yaitu apa? Pembersihan orang. Itu dia. Jadi kalau memang misalnya kita ini Tante Marcia, ya Tante Marcia sama Tante Marcia, kita daging selalu mau cepat-cepat yang salah Tante Marcia, betul nggak? Yang salah Tante Marcia. Tapi harusnya di kesempatan itu, walaupun kita harus ada waktu untuk ingatkan Tante Marcia, tapi harus lihat situasi itu apa benefitnya buat saya.
Contohnya, oh saya jadi bisa belajar lebih sabar nih. Betul nggak? Oh, ternyata saya ini nggak sabaran. Rasanya bagaimana tuh, misalnya contoh ya, kita coba bandingkan. Kita mau cepat sekali orang itu harus berubah gitu. Tuhan tunggu kita dari bayi ngoek-ngoek, lahir, dikasih kebenaran. Tuhan tunggu terus, betul nggak? Iya. Ya kan? Tuhan tunggu. Tapi kita nggak mau kasih mercy sama orang. Ya kan? Betul nggak? Itu dia. Jadi itu orang harus praktekkan ini untuk mempunyai roh belas kasihan terhadap satu sama lain. Kalau ada masalah, ada apa, orang baku sayang balik cepat-cepat. Ya kan? Nah, itu dia. Untuk baku sayang balik-balik cepat-cepat supaya orang apa? Supaya orang sama-sama bisa membersihkan, misalnya Tante Like tajam, kita lihat tajam, Mem Olsir tajam, kita lihat tajam. Loh? Untuk bisa mengalahkan pedang, itu tujuannya. Ya, itu dia. Nah, jadi puji Tuhan. Kalian kita di sini punya saudara, keluarga yang hanya Itin yang bisa pencet tombol kita. Mungkin Pak Odi yang bisa pencet tombol Mem Olsir, ya kan? Mungkin Tante Lika punya tombol cuman bisa dipencet oleh Mem Olsir. Sayangilah orang-orang yang sering mencet tombol saudara. Karena pas dipencet itu, terima kasih Tante Lika, aku punya kesempatan untuk cleanse, kita punya ketidaksabaran. Dan yang waktu mencet tombol pun diingatkan, iya ya, jangan pencet tombol, ya kan? Nah, itulah ketika waktu di saat titik mau dilayani, pilihlah untuk apa? Enggak dilayani. Oh, boleh, silakan. Jadi kita memang dulu kita punya karakter nggak seperti ini. Memang pendiam, tapi kelembutan itu ada. Cuma setelah menikah 30 tahun itu kita bilang kita hidup dengan setan. Karena saya ditindas habis-habisan, orangnya kasar apa. Itu lama-lama kita jadi timbul suka memberontak. Sampai merubah kita punya karakter yang sendiri. Astaga, kita ini tuh kasar tuh. Jadi tidak bisa kendalikan diri juga. Dan memang betul kan itu ayat bilang dengan memandang kita diubah. Iya, benar sekali. Yang malam ada lihat tuh begitu. Hari-hari orang marah, bagaimana kita tidak mau berubah juga. Jadi itu pengaruh jelek itu memang ada. Dan memang kalau sama dengan tadi, mesti ada orang yang tekan orang punya tombol. So sekian lama ditekan. Kita mau berubah, kita tuh gak punya tuh. Sampai kita berpikir, aduh kita jangan bicara-bicara dengan orang, so baru supaya kita bicara-bicara juga bisa berubah. Sempat sampai mau bicara, ini lidah so jadi kaku mau bicara. Karena so berapa lama di sini nggak bicara-bicara dengan orang. Jadi itu juga jadi kita bingung bagaimana ya. Dan memang sempat juga Tuhan sadarkan gitu. Kita selalu tuduh kita punya suami itu setan. Kita ada hidup dengan setan. Ternyata setan ada pada kita karena kita dendam pada dia. Aduh, sama kok ini karakter setan semua. Dan memang untuk mau berubah kesian berjuang, Tuhan tolong Tuhan. Kita suka bersih, kita punya pikiran, hati semua. Tindakan. Bagaimana? Iya, jadi ini satu hal yang kenapa Tuhan bilang suruh gathering kan? Gathering. Di saat gathering lah kita bisa lihat kita kayaknya masih ada nggak suka Pak Ipin, Kang. Betul nggak? Kalau kita cuma lihat di rumah sendiri, orang nggak mau lihat apa yang harus diklaim, betul nggak? Jadi gathering inilah tempat di mana kita bisa koreksi hati dan telinga. Contohnya pas ngomong sama Gidi, kok omongannya Gidi kita agak tersinggung ya? Nah gitu kan? Waduh, ini hati belum siap 12-1 nih gitu kan? Kita kayak gitu. Itulah Tante Lika. Jadi untuk sosialisasi umat Tuhan dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing, disitulah tempat umat Tuhan cleansing. Disitulah diadakan feast. Makanya, apakah murid-murid pembersihannya itu waktu feast?
yang waktu mereka ungkapkan satu sama lain 10 hari, toh? Iya. Iya kan? Waktu Pentecost kan? Dia Pentecost, mereka di situ kumpul, saling menyelidiki hati. Kita begini, itulah yang harus kita minta masing-masing, saudara-saudara. Kalau kita masih mau keraskan orang punya hati, tidak mau rendah hati, mau ingatkan dan mau punya roh diingatkan, ya kan? Orang nanti akan jadi Yudas. Karena kita benar kok, ya kan? Ya kan? Jadi kita harus belajar untuk belajar cara pandang orang lain. Cara pandang Mak Mix bagaimana, Kang? Kita pikir ini, tapi kita mau pelajari nih prinsipnya cara pandang Mak Mix. Siapa tahu cara pandangnya benar juga, nggak salah, betul nggak? Nggak, masih sesuai prinsip gini, gitu loh. Ini sesuai prinsip nih, gitu. Cuman beda saja dengan cara pandang saya, gitu kan? Nah, itu dia. Kadang-kadang yang bikin keras itu kan beda, perbedaan, betul nggak? Tapi perbedaan itu bisa diselesaikan karena kita punya prinsip, saudara-saudara, firman Tuhan. Jadi misalnya, Bang itu beda ya Pak sama kita. Itu jangan jadikan lihat itu sebagai masalah dulu, betul nggak? Apa prinsipnya dulu? Ternyata cara pandang Tante itu masih boleh, wah ini nggak salah. Jadi punya cara pandangnya juga nggak salah. Ya sudah jalan aja. Yang penting nggak ada yang keluar dari apa? Prinsip. Tapi kalau memang sudah ada yang beda, terus habis itu udah keluar dari prinsip, disitulah kita harus mau tarik kita punya saudara. Karena tujuannya apa sih? Kita bukan mau tentukan orang harus ini, orang harus itu. Enggak di sini toh. Dari kita punya pergerakan, Dedi Randy dan semua yang kasih firman Tuhan, ingin orang kembali ke prinsip yang benar. Supaya bisa tidak menyia-nyiakan kehidupan kekal yang apa? Bapak dan anak sudah rancangkan buat orang. Karena orang pilih pilihan orang sendiri, itu yang menyebabkan kita tidak pilih apa yang Bapak sudah sediakan sama kita. Itu dia. Kita ini seperti anak-anak ya, Kak Lina ya, semua kita seperti anak-anak. Anak-anak. Jadi kita berkat banget ya. Kadang-kadang ada struggle gitu. Dilawan terus, kita ini terus kan enggak. Kita bisa lihat dari Aca ini kita. Sebagaimana kok kita ini melawan sekali Pak Bapak di surga dan melawan tapi Bapak kasih terus ke sini loh, dikasih terus firman Tuhan setiap hari ke sini. Pertanyaannya kita mau nggak ikutin Bapak di surga punya suara sama seperti aja kita bilang, kamu punya suara itu menghasilkan kebinasaan. Ini orang tua mau tuntun karena ada pengalaman dan semua kamu harus belajar dengar suara Mice untuk bilang yang Mice bilang itu ikutin. Karena orang mau kembali ke jalan yang benar, betul nggak? Aca pun kita pun semua ini, walaupun anak-anak yang sampein, walaupun orang yang paling tua, walaupun musuh sekalipun yang sampein, kalau itu benar, orang harus ikut, betul nggak? Harus ikut, walaupun ini orang yang di situ lah kan kayak Naaman kalau nggak salah ya, yang ngasih tahu siapa? DP orang budaknya, sedikit. Ini Zotaga karena mau baton atau kita kan, sapi karena Naaman tahu dia punya kebutuhan. Orang yang terima masukan karena dia tahu dia ada kebutuhan. Jadi saudara-saudara pun misalnya nih ya, saudara mau kasih masukan juga, kita kan akan saling memberi masukan kan, sama siapa keluarga kita ataupun keluarga di dalam M-Swap. Jangan sakit hati kalau masukan kita nggak diterima. Karena dia belum lihat kebutuhan akan masukan kita. Tapi kita doakan aja. Semoga kita punya masukan ini suatu sekali sebelum tutup pintu paling enggak masukan ini bisa disadari. Ini penting. Dan itu pekerjaan Roh Kudus. Kita cuman apa? Cuman untuk Roh Kudus itu kan butuh orang kan. Gak mungkin tiba-tiba ada daun modis salah. Gak ada gitu tuh Pak Odi, atau jangan tiba-tiba Pak Odi naik motor rubut bilang, Pak Odi jalan ke situ salah ini, nggak ada. Yang mau ingatkan apa? Orang ini, terus dia mau ingatkan, jangan bilang nih, nanti baku salah deh Pak Odi ini, nggak enak ini, gitu kan? Mau baku salah deh Kak Modi lagi ini, ya kan? Padahal Tuhan gunakan manusia untuk ingatkan apa yang benar, betul nggak? Nah, itu. Jadi inilah tembok-tembok penghalang dari kita ini harus diruntuhkan semua saudara-saudara. Harus diruntuhkan supaya apa yang mau tanya? Ya kan ya.
supaya nggak belum terlewat jauh. Oh iya. Tadi masalah itu tombol-tombol itu. Ya, gimana? Kita memang tukang tekan tombol. Wes, sama. Jadi sekarang setelah ini kan berarti kita pun ini supaya hitung tombol harus periksa lagi diri, jangan sampai tombol-tombol terus saja hingga dia bangkit lagi ke CDP ini. Jadi orang ini harus tahu diri masing-masing. Betul, Betul kan? Jadi bukan apa di penampilan. Akhirnya ini kan harus belajar. betul, betul, betul. Jadi kita ini sebagai pembangkit amarah, gitu toh. Jadi kita pun kenapa kita bilang sebagai pembangkit amarah? Karena kita tukang tombol, toh. Nah, kita pun harus sadar, jangan kita melakukan ini sehingga orang nggak marah, gitu. Jadi seandainya ada satu yang orang perbuat itu yang menekan dia ke tombol, jangan kita mengurangi karena sama-sama kalau kita bukan tombol dia ini sama-sama meledak Ya, sama-sama Oke. gitu kan. Ini dari ini kita senang sekali itu pelajaran ini yang ini bilang, jadi sama-sama orang harus koreksi diri, jangan jadi tukang tombol-tombol, jangan juga sampai ketika ditombol meledak. Coba kita buka John 14:30, saudara-saudara. John 14:30. Ini jadi ingat ini John 14:30. Ini tujuan kita bersama. Tujuan kita bersama, ya. Tujuan kita bersama. John 14. Jadi ini saudara-saudara, daging itu ada dua faktor. Pasti daging itu ditekan. Entah ditekannya itu dari orang ataupun keadaan yang menekan. Nah itu dia. Saudara-saudara bisa lihat ini. Ya kan betul nggak Mem? Contohnya Mem Olsher mau tekan tombol Tante Lika. Tante Mem Olsher punya sikap untuk menekan tombol Tante Lika karena daging Mem Olsher ditekan sama antara keadaan, ya kan, dan semuanya. Karena nggak mungkin Mem Olsher tiba-tiba mau tekan kalau nggak ada pemicunya apa, betul nggak? Nah, jadi ini misalnya daging membangkitkan daging lah ya, misalnya kayak gitu. Nah, ini kehidupan sehari-hari kita lah yang berbagai model macam situasi kehidupan yang orang harus hadapi dan orang harus dapat solusinya sebelum 12 waktu, saudara-saudara. Ya kan? John 14:30, coba kita baca. Ini tujuan kita pribadi kayak gini. Coba. Silakan. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan dia tidak berkuasa sedikit pun atas diri. Siapa penguasa dunia? Prince of the world. Apa Cak? Benar. Dan dibilang dia tidak punya apa? Tidak punya kuasa. Artinya Kristus nggak bisa ditekan kok. Nggak ada tombol yang apa? Mau tekan. Jadi jangan jaga-jaga orang. Jangan make sure jangan tekan tak punya tombol. Kita ada tombol satu di sini. Jangan ditekan ya. Harus bongkar tombol yang jangan ada di orang. Mau orang coba mau tekan tombol, nggak ada tombolnya. Kita pikir-pikir ya, ini mau jadi 12:1 harus jadi manusia tahan banting, itu ya, tahan banting loh. Harus jadi tahan banting, nggak gampang tersinggung, ya toh. Situasi apapun nggak ada yang membuat tombolnya jadi ditekan karena nggak ada tombol. Nah itu tujuan kita. Mau tombol keadaan, mau tombol waktu sakit tubuhnya, mau tombol yang karena kebiasaan ataupun kebiasaan masa lalu ya, contohnya, aduh dulu aku nih dididik dengan kasar atau apa, itu tombol-tombol harus diklaim semua dengan Tuhan punya kuasa, saudara-saudara. Dirubah semua ya. Semua dirubah. Tahu nggak? Dengan kita makan ini simbol itu adalah lambang apa? Kehidupan kekal. Tahu nggak? Tombol-tombol kita lah ini yang bukan kehidupan kekal semua, saudara. Orang punya tombol ini apa? Tombol kita harus ngerti. Jangan kenapa Kang dia masih begini? Kenapa Kang dia masih begitu? Setan mau kita fokus kenapa dia? Enggak. Ya, saya. Habis waktu.
Jadi ketika kita fokusnya itu nggak suka sama orang, kita nggak suka sama Pak Udi, dia begini, nggak suka sama Mem Oce, dia begitu, dia nggak suka sama Tante Lika, dia begini begitu, ya kan? Kita sudah kehabisan waktu untuk persiapan melihat siapa diri kita sebenarnya. Itu dia, saudara-saudara. Fokus, kita harus fokus. Jadi kalau ada masalah, ya kita sama mama atau siapa saja di dunia ini ada masalah, kembalikan ke siapa? Diri. Selalu diri, ya. Jangan ini gara-gara mana itu sudah nggak ada lagi di MSOP bahasa begitu. Walaupun nanti keluar orang mau ingatkan semuanya. Karena apa? Prinsipnya apa? Lagi mau ada nafas, kita harus tunjukkan apa? Bersih sama orang. Betul nggak? Kalau masih ada nafas, masih ada kesempatan kita mau bilang yang benar dan semua. Tapi bilang yang benar, memang benar ya. Misalnya kayak gitu. Bilangnya itu bukan karena takut dia tersinggung atau apa. Kita harus memang bilang dan ingatkan apa yang apa? Nggak benar. Saudara-saudara, mau ini belum sempat dibaca. Nantilah kalau abis ini. Ini bagus sekali ini. Jadi mau makan meat and drink ini, saudara-saudara. Orang percaya ini tombol-tombol bisa hilang. Kita baca dikit lah, saya coba page pertama. Coba baca bisa membaca, silakan. Kehidupan kekal, Sampai titik ya kan. kehidupan kekal adalah menerima unsur-unsur hidup di dalam kitab suci. Di mana itu unsur-unsur hidupnya? Kitab suci. Kita mau ingatkan Pak saudara-saudara, Bapak mengundang Anda untuk menemukan unsur-unsur hidupnya di saat belajar. MW, DBS, orang mau ingatkan dengan kerendahan hati Pak. Kita punya semua saudara-saudara di sini. Kita habis ini kita harus bicarakan saudara-saudara. Ini apa solusinya? Mungkin ada yang keterbatasan nggak bisa ikut MW karena belum siap-siap, ya toh? Ada mau presentasi toh, Mak Marin toh, ya toh? Jadi di sini pas dibilang begini, jangan pikir ini kayaknya ini Gedi lagi basindir Pak kita, jangan. Gedi mau ngomong ini karena mau cari solusi gimana semuanya supaya ketika Gedi bilang, aduh mantap, Kak Cem bilang, aduh semua bilang mantap, Mak Marin, Pak Odi, semua Tante Marci, Tante Lisa, Mek Oci, Kak Maudi, Tante Reni, Mak Mis, Mak ya Pak Rudi, ya semua di sini, Sami Aca, Kak Lina, semua bisa bilang. Itulah keinginan Gedi. Itulah dari hati paling dalam Tuhan apa ya solusinya. Itu dia. Kita kita harus minta hikmat dari Tuhan apa solusinya untuk bisa tolong satu sama lain, ya kan? Misalnya contohnya untuk MW harus bisa presentasi 15 menit toh? Apa yang mau dibicarakan dong, ya kan? Nah, itu apa? Apa kendalanya? Kendalanya apa? Nah, itulah saudara-saudara. Tapi kita nggak bisa kasih solusi atau apa kalau saudara nggak pernah ungkapkan apa masalahnya, betul nggak? Karena ini kehidupan kekal menerima unsur-unsur hidup dalam kitab suci, itu dia. Dan unsur-unsur hidupnya itu yang kita sampai di kelompok ini, ya, itu kita digatherkan kebenaran yang kita terima saat morning worship ataupun DBS, betul nggak? Ya kan? Itu kita terima unsur-unsur kehidupannya yang sekarang lagi menggali bagaimana menumbangkan teori-teori palsu yang bilang, Kris itu di kayu salib sudah ditumbangkan. Gitu. Itu sangatlah kita, apakah Mak Marin ngerti, Kang? Apakah Pak Udi ngerti? Apakah Kak Maudi ngerti? Apakah emak yang sempat nggak ikut DBS juga karena nggak tembus-tembus? Apakah ngerti itu? Itu yang menjadi beban kita pribadi untuk ketika kita makan bersama-sama dan kita nggak mau tinggal diam di pas makan, semuanya makan, Pak Odi makan, Memolsi makan, semua mamah makan, tapi nggak ngerti apakah sudah menerima unsur hidupnya. Bagaimana? Misalnya, Tante Reni makan, semua makan. Ini nggak ada bedanya dengan perjamuan suci nominal. Kalau nggak ada apa, saudara-saudaraku, bedanya.
Karena unsur-unsur kehidupannya itu orang terima apa? Pengertian-pengertian yang mana kehidupan ini bisa melihat jelas kematian, betul nggak? Namanya unsur hidup mati atau hidup? Hidup kan? Dan kenapa hidup? Karena saya nggak mati. Kenapa ada kematian? Karena ada doktrin palsu. Jadi kalau saudara-saudara bisa menjelaskan ataupun mengerti ini palsu loh. Palsu. Ada Dedi bilang itu palsu. Gitu kan kira-kira? Enggak. Tapi kita bilang ini palsu karena kita tahu itu palsu. Dan bukan Mak Marin yang mau bercerita, tapi Roh Tuhan yang bercerita, Mak Marin. Bukan Pak Odi yang mau bercerita, Tante Marcia yang bercerita, tapi Tuhan yang bercerita akan dari kita punya bibir yang fana ini. Pertanyaan kita mau digunakan enggak? Tapi tidak bisa orang mau digunakan ini mulut kalau kita enggak ambil komitmen, ini komit saya. Saya mau mengerti firman Tuhan. Saya nggak mau ditipu. Dan Tuhan tolong gunakan saya untuk bisa tolong orang-orang keluarga-keluarga kita nantinya di waktunya Tuhan. Ketika saya siap untuk jadi saluran, bisa kabarkan yang benar. Mau nggak itu saudara-saudara? Jangan kira kita di sini lagi nggak banjir. Lagi masih aman-aman. Masih bisa ada rumah. Masih bisa. Ini bukan waktunya, bukan waktu persiapan. Betul nggak maksudnya? Waktu persiapan. Waktu persiapan. Saudara-saudara. Jadi apa yang orang bikin sekarang? Apakah yang orang bikin sekarang ini nggak mempersiapkan untuk kita mempertahankan kebenaran di antara doktrin-doktrin palsu? Ini kita belum diserang dan semua loh. Dan di saat masa damai jangan kita santai-santai. Oh masih lama kok kayak ini. Jangan ditidurkan dengan situasi yang ini. Dan kagetnya waktu ya bencana alam. Aduh baru mau cari Tuhan. Terlambat, betul nggak? Jadi kita harus diingatkan terus. Waktu kayaknya masih semuanya masih aman-aman, ya kan? Dan semuanya disinilah kita harus benar-benar mengerti. Kita nggak mau, kita pribadi jaga. Jangan sampai saya ini di zona nyaman. Kayaknya sudah aman-aman kok. Ataupun kita nggak mau sampai ada yang rasa, kayaknya nggak morning worship atau DBS, nggak apa-apa tuh. Masih bisa nafas, masih ini. Tapi takutnya, saudara-saudara. Takutnya saat krisis tiba, kita nggak tahu apa yang benar. Makanya sebelum krisis ini, ayolah gandeng tangan tuh orang sonder berapa gelintir toh. Gimana caranya? Apa sih masalah saudara? Apa kebutuhan saudara? Kasih tahu di keluarga seiman supaya orang cari solusinya. Apa yang orang harus bikin memangnya? Supaya orang ini benar-benar dapat solusinya apa? Sehingga Tante Marin ikut MW karena siap 15 menit. Tante Reni ikut MW. Om Rudi ikut MW. Kak Modi ikut MW. Semua ada di MW. Itu dia. Karena kita nggak ada gunanya kan mau makan-makan sama-sama makan-makan, tapi pengertian firman Tuhan kita beda. Karena meat and drink ini lambang apa? Firman Tuhan. Jadi kalau firman Tuhan dia satu mengerti ini, satu mengerti itu, makan sama-sama. Itu cuma rutinitas ujung-ujungnya. Kita nggak mau kita punya perkumpulan kayak gitu. Walaupun harus ada yang diperbaiki, kita gunakanlah waktu untuk perbaikan ini untuk apa? Memperbaiki sama-sama. Bisa gitu nggak saudara-saudaraku? Ya. Jadi ini suatu concern. Ini baru satu ini bagus banget nih kutipan. Nanti kita lanjut lagi belajar karena kita sudah mau meet and drink. Yang jadi mau minta saudara-saudara renungkan saat meet and drink. Tuhan, apa saya punya hal yang harus saya perbaiki di profesi ini? Tanya sama Tuhan. Tanya sama Tuhan. Dan jangan ulang-ulang terus apa yang menjadi kegagalan saudara, diulang terus. Harus bangkit. Apa ini solusinya? Kalau saudara lumpuh, tanya sama teman-teman, bisa nggak anterin saya ke Tuhan Yesus? Betul nggak? Itu namanya punya iman. Misalnya, aduh, ada keperluan, kebutuhan, nggak usah bercerita, sungkan, gengsi. Apakah itu menunjukkan kita keluarga umat Tuhan? Nggak terbuka satu sama lain. Enggak tuh Tante Mari. Ya kan? Kalau kita diam. Kalau ada masalah kita diam. Kalau kita ada ini kita diam. Itu nggak menunjukkan kita umat Tuhan.
Ya toh? Kalau mau berperang, saudara-saudara, kalau mau berperang, biasanya tentara-tentara itu sudah dilatih, dia punya komunikasi, ya kan? Dari gerakannya, apanya, oh ini artinya tandanya ini. Dan mereka sudah percaya satu sama lain. Jadi yang di bawah ini akan jalan dengan benar tanpa takut, karena yang di atas itu sudah siap mau akan jaga dia, gitu dong. Dan bisa nggak kayak gitu? Bisa nggak kita saling jaga satu sama lain? Kalau kita nggak pernah terbuka, kita simpan terus kita punya masalah. Apa sih kebutuhan kita? Kita GD, kita maunya ditolong begini. Kita mau sekali. Kita tahu loh, saudara-saudara datang ke sini itu ada kemauan. Gitu loh. Ada kemauan kok. Karena kalau saudara nggak mau belajar ataupun apa, nggak akan ada di sini, betul nggak? Tapi masalahnya masing-masing orang punya masalah yang berbeda-beda. Itu dia. Masalahnya berbeda-beda, begini ya. Dan itu akan dan kalau mau dapat solusi akan mengorbankan kita punya kebiasaan, cara pandang, cara pikir yang salah, yang selama ini nggak menghasilkan hasil yang baik. Misalnya contohnya ya, misalnya kayak gini, misalnya saudara ya, ini kaki pincang, oke? Kaki pincang, oke? Apa solusi saudara untuk supaya saudara bisa balik lagi jalan, lari ya Pak Mes? Apa ini solusinya? Oh, kita ada angkat barbel di tape tangan. Oke, jadi solusinya apa? Angkat barbel. Tiap hari Gaby, kita angkat barbel. Tiap hari kita angkat barbel. Ya kan? Yang paling sulit, semakin tua, semakin umur, tapi nggak ada yang mustahil kalau orang itu rendah hati. Berubah kebiasaan dan cara pikir. Gimana ini? Kita nih lulusan angkat barbel ya. Apalagi kalau udah rasa diri pintar ya Cip. Oh kita ini pelatih fitness nih. Kamu mau lari tapi yang dilatih tangan, otot tangan. Ini. Besok minggu depan so bisa jalan? Belum. Tapi kita begini. Artinya apakah angkat barbel solusinya? Terus dikasih masukan. Pak, ini jangan angkat barbel. Coba itu ambil tongkat. Ini karena otot kaki, bukan otot tangan. Ini, kamu tahu apa? Waduh, sudah mulai kan? Itu dia. Ya kan? Kamu tahu apa? Gitu kan? Jadi saudara-saudara, tapi kalau orang itu bilang, ya juga ya, ada hasilnya nggak selama ini? Nggak ada. Artinya harus apa, Bapak? Artinya caranya harus dirubah dong. Dia solusinya. Betul nggak? Begitu juga kita semua di sini. Kok hasilnya sama terus. Jangan bikin yang sama artinya. Jangan pakai cara pikir yang sama, harus ganti. Kalau memang benar-benar saudara lihat betapa Bapa di surga sudah kasih kesempatan hidup ini untuk saudara berubah. Peduli amat yang ngasih tahu saya pembantu. Peduli amat yang ngasih tahu saya anak kecil. Peduli amat yang ngasih tahu saya anak muda. Saya mau berubah, itu loh saudara-saudara. Kayaknya aman. Coba solusi sana aja nggak ada. Ini solusi dari pembantu anak kecil kan. Nggak apa-apa karena saya mau sembuh. Tekad saudara untuk berubah itulah yang mau ambil langkah pertamanya walaupun kelihatannya emang bisa. Siap nggak saudara-saudara ubah pola pikir? Semakin tua semakin sulit mau ubah pola pikir karena udah terbentuk kan sejak lama. Ya anak kecil aja sulit mau ubah pola pikirnya sulit sekali rasanya. Tapi kita percaya kasih karunia Tuhan tuh nggak ada batasan umur. Izinkan itu roh bekerja dan bercerita di hati saudara. Jangan tolak-tolak. Jangan kalau dapat ini kayaknya harus berubah. Nanti Jo ini. Nanti Jo. Lama-lama mau keras itu nanti saudara. Lama-lama hal yang kayaknya ini salah.
kita bilang nggak apa-apa. Itu yang bahayanya. Kita sekarang sudah tinggalkan ini, tinggalkan itu, terpisah dari keluarga. Betul nggak? Semuanya kita sacrifice, kita rela ini. Kalau kita nggak memperjuangkan firman Tuhan yang membuat kita kehilangan segala-galanya, kita akan kembali kepada yang sudah tinggalkan kita. Itu yang kita mau ingatkan. Jadi kita kenapa sih kok sampai CL? Kok sampai kita harus ditinggalkan keluarga-keluarga kita, anak-anak kita, disalah mengerti semua karena apa? Firman Tuhan, Mak Marin, betul nggak? Artinya Mak Marin, yang harus dipertahankan, yang nggak boleh nyaman kalau nggak ada adalah apa? Firman Tuhan. Aduh, saya nggak BS hari ini. Apakah saudara mulai rasa nyaman? Enggak, DBS 1 hari, kayaknya nggak apa-apa, lama-lama 2 hari. Udah ikut sahabat aja lah. Ini kan aku shock kok. Nggak bisa begitu, saudara-saudara. Orang tadi paginya kita kan tidur berdua. Dia bilang Lina, kita seru. Oh ya, silakan Pak Audrey. Ya kita itu 2-3 hari yang nggak kayak rasa gimana kan? Kita berdoa, kita juga masing-masing kayak juga berdoa. Lalu tadi juga ada yang menguatkan kita nanti betul aja. Sampai pola pemikiran kita mesti rubah. Itu dia harus rubah. Kenapa nggak bisa? Dia tuh ada grace orang gimana? Minta kasih tanya. Iya, betul. Dan misalnya biasanya itu manajemen waktunya kurang atau apa. Nah, itu harus diatur atau dibicarakan atau kita butuh yang mengingatkan. Semuanya kita bikin lah. Kita sama-sama lah mau rendah hati di sini untuk bisa diatur oleh prinsip Tuhan. Di sini kita nggak ada yang mau ngatur kamu. Oh, memang harus begini, Mama harus begini, Aca harus begini, Kalina harus begini. Kita diatur oleh prinsip Tuhan. Kita mau ingatkan itu. Jadi di sini nggak boleh ada rasa, kayaknya kita sudah ada hak pilih no ini. Tidak, saudara-saudara. Justru kita mau hak pilih kita itu disalurkan dengan prinsip yang benar. Dan prinsip itu firman Tuhan bilang apa? Diulang terus. Karena hati kita itu penipu, saudara-saudara. Penipunya kelas berat, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara mau lihat itu kita hati penipunya kelas berat nih kan mau. Kalau nggak firman Tuhan yang selalu dengar, nggak bisa lihat liciknya hati. Saudara-saudara, betul Pak Marin? Ya, kan? Kalau kita Gimana Pak Marin? kita kan kurang mengerti. Karena kita kurang mengerti. Jadi kalau negara-negara ini pelajarannya artinya menolak Tuhan. Kalau kita begini, terus bagaimana ikut kita karena kita banyak kekurangan yang kita jadi kita begini kali ulang sama dengan bilang Aduh, jangan kemarin. dan kita ini kurang sekali mengerti karena kita kekurangan itu sama dengan saya bilang karena kurang mengerti artinya menolak Tuhan. Sebab kita tidak tolak Tuhan karena kita tidak mengerti. Kita cuma cerita itu, kita cuma yang cuma bagaimana nanti kalau Tuhan masih menghendaki kita mencari jalan bagaimana kita boleh pulang mau belajar. Jadi kita sama dengan tadi kita menyalin itu video dan tapi kita selalu tak hilang gitu. Kadang tuh saya bikin apa kita catat belum sampai tuh video so bukan kita tuh tak kablah. Pun kita mencari balik lagi tak hilang lagi. Sebab tak hilang ini. Selalu kita tak hilang ini. Aduh, dengan mati kita ini materi itu bang. Ada berapa dah kita tak hilang di situ. Aduh, ini kita balik sudah mendapat dia penjara. Apa ini dia? Tadi kita pagi ini sudah sekali kita berhenti belum tidak ada kita baca kita begitu pelajaran ini karena kita tuh kebingungan kadang kita balik di video itu kita sudah mendapat kita seperti kita ada 30 hari dah kita sudah
sesuai dengan kondisi tapi kita berpikir begitu dan kita sudah melakukan ini sampai kita nak mengerti kita kehidupan nanti soalnya itu karena tenang itu mempelajari nanti itu boleh terpakai di sana dan kita nak mengerti dan itu tolak Tuhan itu bagaimana kita nak mengerti secara kita minta Tuhan boleh kita mengerti akan masih sukar kita mengerti itu dan yang kita selalu apa ini lagi kalau kita mau buka lagi apa lagi kita mau buka lagi kita mau buka pilih bagaimana dia kenapa ini tadi kita ganggu orang pilih di mana ini bapak gitu salah kerja kita aduh kita tidak ada pengertian sekali ini Pak buka kuis kan kita sudah sekali membuka kuis dan apa itu kuis lagi aduh itu kita tidak mengajar menjawab apa yang diajar kita itu karena aduh malah jauh kita Tuhan ini dia semua dengan backing itu yang seperti kita ini dia kita ketemu seperti itu pakai air tanah supaya mau bagaimana tapi ada satu datang tapi kita tuh semua karena kita kurang pengertian semua kurang pengertian ya begitulah Pak. Terima kasih loh Tante Marin sudah dibilang toh. Kalau nggak dibilang, orang nggak mau kasih share solusi Pak Tante Marin toh. Ya toh Tante Marin, puji Tuhan. Jadi Tante Marin yang paling penting adalah untuk balik lagi ke kota itu nggak berdasarkan prinsip, itu paling penting toh. Dan kita tahu toh itu berdasarkan pilihannya itu berdasarkan daging yang udah tertekan dengan situasi, ya toh. Jadi itu jangan diambil dulu, pikir dulu dingin, ya toh. Dengarkan apa solusinya dari keluarga umat Tuhan. Supaya Tante Mari dalam kapasitasnya Tante Mari pasti boleh. Karena apakah Tuhan bilang, oh tak punya kuasa khusus yang di bawah umur 50 tahun ya, yang di atas 50 tahun sorry nggak berlaku. Tante Mari umur berapa? Oh, udah 60 lebih, oh pantesan nggak bisa. Begitu enggak toh? Nah, jadi semuanya berlaku. Berlaku kasih karunia. Walaupun ya, majunya itu istilahnya Tante Mari pokoknya pertama. Ini Tante Mari lagi diajar Tuhan untuk tahan banting. Nggak pernah menyerah. Mau pustanya, ini udah 3 kali bayi, nggak sembuh-sembuh. Nggak ada, cari lagi. Pasti ada solusi buat Tante Mari. Pertama, yakin mau ada solusi. Boleh Tante Mari? Yakin mau ada solusi. Dan solusi itu adalah bagaimana sesama umat Tuhan akan tolong Tante Mari. Nggak ada kok cara lain di sini, Tante Mari. Jadi, Tante Mari, sama begini kalau pertanyaan itu kan sudah tahu itu kan begitu jadi kita mau pakai apa masih mana ramai lagi bisa. Nah, jadi nggak apa-apa Tante Mari. Saya bersaksi untuk menguatkan hari ini. Saya juga 2 hari nggak ikut karena saya juga mengisi kuis itu jujur karena saya belum bisa dan sempat saya ditanya sama Leli, Mak kenapa kok nggak ini kan? Saya bilang saya nggak sanggup kalau 1 jam. Saya bilang, jadi ngomong aja belum ngomong udah dak ini. Sudah 2 hari saya tidak mengikuti karena jawaban saya nggak sanggup. Saya hanya mau MW tapi tidak bisa menyampaikan itu pelajaran. Akhirnya tadi pagi saya di kamar mandi saya bilang sama Tuhan, masa hari ini saya harus nggak ikut lagi, bukan? Karena Tuhan tahulah kesanggupan saya sampai di mana. Sudah begitu, ya kalau memangnya saya masih belum sanggup ya kita ngomong gitu nggak sanggup lah ya. Tapi kita juga mengevaluasi diri saya juga kenapa saya sampai nggak sanggup gitu ya. Akhirnya ada kuis masuk. Saya sudah siap-siap ini. Saya harus ngomong jujur ini hari. Tahu-tahu ada tulisan 15 menit. Wow. Saya sudah minta sama Tuhan 1 jam nggak sanggup. Dikasih Tuhan 15. Mau pilih nggak Linda?
Akhirnya saya tekan 15. Walaupun apapun yang persiapan saya tekan kemarin. Akhirnya saya lolos. Cuma di anu lagi, saya kali Di kuis itu. yang Yang di kuis itu ditulis 15 menit atau cuma di 30 menit. pertanyaan itu Enggak susah. memang Pertanyaannya itu bukan susah. memang itu 15 menit, 60 menit, Iya, 30 menit, 60 menit. iya. Kadang kamu membaca, tapi jadi kuis-kuis yang kita mau dapat lah. Itu udah ada hubungannya yang tadi pagi. Kuis-kuis yang Tidak. Oh, yang DBS. Jadi tidak. Ini MW yang saya maksud MW. Jadi waktu saya sudah kita mau buka apa, kita mau membuka dan Jadi waktu saya sudah tulis 15 menit, otomatis saya lolos masuk di MW. Ini sudah hati ini udah berdoa Tuhan. Ini rasanya saya ditunjuk ini. Saya ngomong emak Linda ini dalam hati ini. Sungguhan mari saya tadi ditunjuk lagi. Kemarin ya, kemarin saya ditunjuk. Tapi saya gini, siap Randy itu sudah mempersiapkan mental saya dan saya sudah percaya Tuhan sudah jawab doa saya. Karena saya nggak berani Tuhan kalau saya sudah. Saya ngomong aja di itu cuma jawab gitu aja udah cak kan. Akhirnya saya dikasih tunjukkan 15 menit. Saya tekan, saya ditunjuk dan saya utarakan semua. Memang saya pakai catatan. Mari ini bukan suatu hal yang sudah di sini. Saya pakai catatan, tapi saya kasih inilah kemampuan saya. Jadi mungkin untuk sementara waktu membaca aja dulu, nggak apa-apa. Membaca apa yang kita sudah tulis. Nah di situ dibaca. Nanti kalau salah akan diluruskan loh, Rika. Gitu. Jadi jangan mundur. Mari kita sama-sama. Kasih tahu dia. Iya. Karena mau Kalau perlu ya, kalau bilang perlu. nanti mau balik, mau lebih hilang. Iya, kalau perlu mari di sini aja sama Mak. Yuk. Tapi memang kita sendiri punya masalah. Kenapa kalau MB masih tembus? Tapi yang DBS itu bukan kita nggak bisa jawab. Kita ini jawaban semua kan ada di video. Tapi ini kita mau menderita biar sakit ini mana. Tapi kalau sudah bisa lihat juga mau baca bagaimana. Jadi itu jadi yang biasa kita mengguri dalam daging ini mata di dia. Biar mau berjuang kalau sudah bisa lihat ini bagaimana. Memang tetap sama betul. Kan bawa motor sendiri aku sering masalah mata kita gitu. Bukan suka nggak bisa kita tahu. Jadi kita nanti cari solusi aja. Dapat Ya, DPR. cari solusi. Jadi yang matanya kuat menolong mata yang lemah, ya toh? Yang kurang agak gaptek kayak Tante Marin, gaptek tuh misalnya kurang paham pencet-pencet, toh? Nah, yang pinter teknologinya menolong, itu aja solusinya sekarang, betul nggak? Yang penting semua dalam bagian-bagiannya. Nah, Saya itu dia. tanya sama kami loh. Kami yang saya tanyain. Kang, ini Mak nggak bisa buka nih, gitu. Jadi makanya kita harus di sini memang harus terbuka ya. Kalau memang ini, jadi nggak usah takut. Oh, saya tanya nanti ganggu. Ini kan kita tanya firman Tuhan, ya kan? Mau tanya firman Tuhan. Memang untuk jawaban nggak boleh, Mari. Kita memang nggak bisa kan. Jadi mungkin bisa diarahkan loh. Saya kadang-kadang, Sam, ini kok Mak nggak ada pendapat ini sudah putar-putar berapa kali. Lihat aja Mak, itu aja sudah sangat menolong kita. Ada tuh Mak di situ, ada itu Mak. Nah, lihat lagi apa yang ada ini ya. Tapi akhirnya ketemu gitu, karena kita punya satu niat atau tekad ya untuk bisa kan. Nah, mungkin Rika matanya kurang ini. Baca suruh Yang Michael yang bacain. bikin stres awalnya so benar hijau ini. Karena kalau nomor salah kan harus ulang lagi dari awal. Screenshot, saya juga screenshot karena juga lupa ini. Atau saya tulis. Nah, jadi
Kadang-kadang dapat iya, tepati, kadang-kadang tepati pun bisa salah. Iya betul. Tepati ini dua udah salah, walaupun jawabannya benar. Makanya kita harus teliti ya. Ini Ini guys membentuk karakter. Yang paling penting, apapun kita punya keterbatasan, harus yang menjadi pilihan kita nggak pernah mau mundur. Itu Iya, kan. itu aja. kita Jangan memang memang punya harapan dan Tuhan pasti ada cara Tuhan untuk mau tolong. Masa di dalam banyak hal kita selalu lihat tuh kuasa Tuhan, kebaikan Tuhan bisa Ya, pasti. Amin. Betul. Terima kasih Tante Lika dan Tante Mari yang sudah ungkapkan. Jadi kita berembuk lah untuk apa solusinya, ataupun siapa yang dengan rela hati mau menolong, semuanya kita buka semua, oke? Kita buka untuk istilahnya untuk solusi. Yang penting siap dong menerima solusinya, Tante Lika dan Tante Mari ya. Untuk apa ya solusinya ini ya, yang selama ini. Ya. kamu bilang masalah kemarin. Jadi kalau kemarin ini dia itu kenapa nggak bisa mengikuti di bawah? Kenapa nggak mau mengerti? Karena dia punya pekerjaan itu dia harus lakukan itu toh. Jadi yang lagi mau ini dia mau bikin ini. Jadi itu. Jadi tidak ada pembagian waktu di situ. Nah kita sebilang sama dia, Marin begini. Kalau mana mau belajar mau tinggalkan sama pekerjaan di dalam rumah, mau masak apa. Nanti selesai itulah baru cari walaupun nanti mau makan sore. Gitu. Itu DP cara solusi sehingga bisa mulai ikut. Ya, Karena kalau mana mau belajar ini, ingat tuh kita udah belum nasi. Aduh tuh anak sana ada sakit mau makan. Akhirnya nggak mau bikin itu. Tapi coba berikan waktu dan di saat mau belajar itu biar lu belajar pusing amat, belum ada nasi, belum ada apa, kasih biar. Nanti selesai itu baru baking. Gitu toh. Kita saya pernah bilang, mah cuma kalau ya artinya kakak kita nggak bisa tuh kan Orang lain harus makan. Boleh. Lebih tenang. Jadi nggak apa-apa. Ini semua masukan dan supaya kita bisa lihat sudut pandang yang luas kan Tante Mari, supaya bisa cari solusi yang terbaik buat Tante Mari. Karena ini juga salah satu yang kenapa ini dibuat, karena ini Dedi Randy yang minta sendiri untuk tahu apa sih problemnya sampai tidak bisa ikut. Karena dia sendiri sedih. Orang-orang sonder kok enggak ada ya gitu. Karena Tante Marin, Tante Lika. Jadi ini omongan ini terlebih dari Dedi Randy yang apa? Kenapa? Kayak kemarin kan Kak Pio juga toh, aduh kita enggak bisa karena jaga baby, jaga anak, ya kan? Kemarin Tante Rasmi juga ngasih dia punya apa? Ngasih dia punya masalah gitu kan, dia kerja dan semua. Jadi ada orang-orang dengan masalah tertentu, yang penting sudah usaha dengan maksimalnya, walaupun nggak tembus bisa dapat PW, saudara-saudara. Asal apa? Terbuka. Jadi ini bukan jalan tiba-tiba jalan buntu, udah nggak ada solusi. No, sebenarnya ini tuh masalah ini membuka umat Tuhan supaya apa? Terbuka, ya toh? Dengan gini kan Tante Lika bisa kasih tahu ke Gaby, toh? Tante Marin, kita senang sekali dan yang lain-lain juga. Mungkin ada masukan juga seperti contoh Maratur ya. Maratur cari terus loh saudara-saudara. Setelah selesai dia nggak tembus, malamnya itu cari. Dia call sama saya sampai malam tanya, terus apa ini mah, sampai dia loh. Dia nggak pernah tidak itu terus. Karena walaupun dia masih baru, tapi dia ada usaha untuk cari gitu. Jadi mari semangat, ya. Pasti boleh makan kemarin, oke? Ya karena kita kuasa Tuhan, nah, kita bergantung sama kuasa yang sanggup, bukan pakai orang punya usaha. Ya, jangan pakai kuasa. Yang penting apa? Orang mau nggak jalan ke desanya Elia sekarang? Mau nggak masuk ke Sungai Yordan? Tapi aku maunya seperti ini. Kalau kita mau pakai cara kita nggak mau sembuh, ikutilah cara yang Tuhan mau kasih. Walaupun nggak masuk akal buat otak kita, walaupun harus bercolo di sungai jorok kotor, tapi akan menghasilkan perubahan yang dahsyat karena kuasa Tuhan yang berlimpah. Boleh saudara-saudara kita ending dengan sukacita karena ada solusi kan kemarin.
Bisa ya. Jadi kita makan Jadi biar misalnya soalnya kan sudah 18 biar belum mau selesai,